Halo semuanya. Nah, kali ini kita bakal bahas kasus yang pernah booming pada tahun 2024. Bayangin, ada sindikat uang palsu yang ternyata sudah bergerak selama 14 tahun. Kok bisa selama itu gak ketahuan? Dan siapa sih dalangnya? Yuk kita bongkar. Oke, kita langsung masuk pada bagian siapa pelakunya. Nah, ternyata polisi menetapkan 17 orang tersangka. Ada Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar berinisial AI dan dia disebut sebagai dalang utama. Terus ada staf dari kampus, oknum pegawai bank, ASN, dan beberapa orang dari profesi yang berbeda-beda. Jadi, ini bukan kerjaan satu atau bahkan dua orang, tetapi jaringan yang sudah terorganisir. Nah, kemudian bagian 2 yaitu tentang kok bisa sampai 14 tahun. Mereka sudah bergerak mulai dari tahun 2010 sampai 2024. Awal mulanya pada tahun 2010 sampai 2022 mereka masih mempelajari tentang alat tersebut dibarengi dengan teknologi. Kemudian pada awal tahun 2022 mereka sudah mulai menyusun rencana dan di tahun 2024 mereka melakukan produksi besar-besaran. Di manakah mereka beroperasi? Mereka melakukan aksi ini di Sulawesi Selatan, lebih tepatnya di Makassar, Kabupaten Goa, di daerah Pelita Lemmengi, dan di sekitar Palangga. Tidak jauh dari lingkungan kampus. Tempatnya terlihat seperti rumah atau ruangan biasa, tapi dalamnya ada alat untuk mencetak uang palsu. Kok bisa sampai terbongkar? Nah, saat itu ada warga yang merasa uang yang dia terima itu beda. Dia melapor kepada polisi dan polisi menyelidiki. Akhirnya pada Desember 2024 semua terbongkar. Jadi, satu laporan dari warga menyebabkan efek domino. Kemudian sindikat besar tertangkap. Oke, siapa saja korbannya? Korban paling pertama adalah masyarakat, pedagang, pembeli, warga biasa yang tanpa sadar menerima uang palsu. Kalau ketahuan palsu, mereka rugi total karena uangnya nggak bernilai. Lalu ada juga korban reputasi, kampus, tempat, oknum itu bekerja ikut kena sorotan. Padahal institusinya nggak ada kaitan langsung. Lalu apa dampak bagi negara? Dari sisi negara, uang palsu itu bahaya banget. Kenapa? Karena bisa membuat pedagang rugi, bisa membuat kepercayaan masyarakat ke sistem uang menjadi turun, dapat mengganggu stabilitas ekonomi lokal, dan kalau peredarannya lebih besar bisa membuat kekacauan finansial. Apa hukuman bagi pelaku? Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Mata Uang, Pasal 36 dan Pasal 37. Hukuman maksimalnya bisa sampai penjara seumur hidup, tergantung seberapa besar peran mereka. Jadi, kesimpulannya, teknologi memang membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan membantu kita dalam mendeteksi uang palsu. Tetapi, seiring dengan canggihnya teknologi, bahkan teknologi sendiri tidak bisa mendeteksi uang palsu tersebut. Dan pesan bagi masyarakat agar menggunakan teknologi dengan hal-hal yang lebih baik.